apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Merasa ditipu, puluhan calon jemaah umroh di Lombok Timur berunjuk rasa di kantor jasa travel. Seorang pria di Lombok Barat diringkus polisi karena menyelundupkan ribuan benih lobster ke Pulau Bali. Diserang hama, hektaran tanaman cabai milik petani di Lombok Tengah rusak dan terancam gagal panen. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan calon jemaah umroh asal Kecamatan Pringgasela menggelar unjuk rasa di sebuah kantor jasa travel umroh di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis pagi. Kedatangan warga sebagai puncak kekesalan karena pihak travel tidak kunjung menepati janjinya memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Sebagian besar jemaah mengaku telah menyetorkan biaya umroh sebesar Rp33 juta per orang sejak tahun 2021 lalu. Pihak travel selama ini hanya memberikan janji akan memberangkatkan para jemaah, namun tidak kunjung terrealisasi. Karena sudah terlanjur kecewa, warga menolak negosiasi yang ditawarkan pihak travel dan meminta uang mereka kembali. Dijanjikan berangkat dan berangkat. Itu pertama karena banjir, Allah ini kita terima dan sabar. Tanggal 29 November gagal. Lari ke tanggal 17 gagal. Terus ada pengundian dari Jakarta. Memang ada, tapi dia yang undi, kita tidak disentuh. Dari masyarakat yang rata orang tidak ada yang bisa baca. Surat dibikin nggak bisa baca, tanda tangan doang. Nah, kalau ini 100 orang, kenapa 20 orang yang bodoh-bodoh dipilih? Banyak orang yang pintar-pintar nggak dikasih panggil. Nah ini kan, ini ada kan motif-motif jeleknya ini. Maunya sekarang apa? Maunya dikasih uang kita sebenarnya kembali. Sementara pihak travel berjanji akan menyelesaikan seluruh pengembalian biaya umroh yang dikeluarkan jemaah hingga November mendatang. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Karena mohon maaf Bapak Ibu, awal sebabnya adalah karena COVID Corona awalnya. Jadi semua kami di antara travel-travel yang ada di Indonesia, bukan hanya kami media yang merasakan. Banyak rata-rata yang merasakan hal yang sama dengan kita. Jadi karena inilah yang kami usahakan dari awal. Awalnya kami ini tunggu dari perusahaan, lagi berusaha. Tapi saya bertanggung jawab penuh. Warga menyetujui perjanjian batas waktu pelunasan dan akan menempuh jalur hukum jika pihak travel kembali mangkir dan tidak memenuhi tuntutan mereka. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Barat beramai-ramai melunasi sisa biaya perjalanan haji di kantor Kementerian Agama setempat Kamis siang. Warga mempercepat pelunasan biaya perjalanan haji karena mepetnya tanggal terakhir pelunasan tanggal 5 Mei. Selain melakukan pelunasan biaya haji sebesar Rp49 juta per orang, kedatangan calon jemaah haji juga untuk memperbaiki data dan mengurus paspor dan biovisa perjalanan ke Tanah Suci. Petugas mendata dari 547 kota jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, 22 orang diantaranya belum melakukan pelunasan. Petugas mengimbau para jemaah segera melakukan pelunasan karena pemerintah tidak memperpanjang waktu pelunasan sesuai keputusan Menteri Agama. Pelunasan haji tahun ini hanya satu tahap, dibuka satu tahap, dan sampai sekarang ya di Kabupaten Lombok Barat yang sudah dilunasi sebanyak 522
dari 600 jamaah haji. Untuk jamaah haji reguler yang berangkat ada 547. Sejumlah calon jamaah haji mengaku bahagia bisa masuk dalam daftar keberangkatan haji tahun ini atau berikutnya setelah sempat tertunda selama 2 tahun karena pandemi. Gimana ya, antarin paspor untuk untuk orang tua gitu, untuk ibu. Soalnya kan kemarin ada panggilan gitu dari sini, dianterin suratnya untuk keberangkatannya, tapi masih sebatas cadangan. Nah belum tahu untuk fixnya atau enggak gitu kan. Nah, dari pihak Pak di sini menyatakan tadi tunggu aja gitu kan, karena kita belum berani untuk mengasih informasi secara tepat lah gitu tahun ini, karena memang dia sebatas cadangan gitu. Kalau memang jadi ya jadi gitu, tapi kalau nggak jadi tahun ini berarti fixnya tahun depan gitu. Calon jamaah haji asal Kabupaten Lombok Barat yang akan berangkat pada tahun 2023 mencapai 547 orang dan 53 orang lainnya masuk dalam daftar cadangan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat Kamis siang. Kedatangan massa untuk mendesak para wakil rakyat turut peduli pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Selain biaya pendidikan yang mahal, massa juga menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan di NTB. Massa mendesak Pemda dan DPR mengupayakan pendidikan gratis bagi para pelajar dan mahasiswa. Massa juga menyuarakan penolakan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim semakin menyulitkan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak. Seorang peserta aksi pingsan saat massa memaksa masuk ke kantor DPRD namun dihalau polisi. Beberapa poin tuntutan itu ada yang menyangkut tentang pendidikan, tapi poin sentral kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan tindak represivitas aparat. Dan sampai hari ini juga di bagian kekerasan seksual juga sedang kita coba untuk sampaikan bahwa sudah berapa kali kita melaksanakan aksi di Kapolda, namun belum juga ada titik temu terkait dengan kasus kekerasan seksual tersebut. Ketua DPRD NTB yang menemui massa aksi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan menyampaikannya ke pemerintah daerah hingga ke pusat. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah mendapat perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. DPRD mendata kasus anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mencapai 2.000 orang per tahun. Legislator menyayangkan tingginya angka putus sekolah saat pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Pemda diminta segera mencarikan solusi karena dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan sumber daya manusia di daerah. Jadinya 100 tambah 2. Coba hitung secara sistematis, angka itu sampai 2.000-an per tahun. Ini yang kita coba temukan, minta supaya dinas ini melakukan validasi data, misalnya adik-adik kita atau anak-anak kita yang putus sekolah ini harus by name by address. Apa permasalahannya? Kalau memang permasalahan biaya, ini kan pendidikan gratis. Saya kurang yakin kalau itu. Tetapi kalau ada permasalahan-permasalahan lain, misalnya ada permasalahan kekeluargaan, kita perlu hadirkan misalnya psikolog. Sementara Pemda mengklaim angka putus sekolah tahun ini hanya mencapai 327 orang saja. Kepala sekolah. Itu yang usia sekolah berapa? Yang biasanya SMP.
SMP yang membantu orang tuanya bekerja. Yang lulus SD tidak menantikan ada datanya? Tidak, belum ada. Kan belum ini deh. Belum Artinya ribuan itu tidak benar, Pak? Bukan tidak benar, kita kan perlu konfirmasi lagi. Hasil data kita hanya 327. Pemda berjanji akan mencocokkan data yang dimiliki dengan DPRD sebagai validasi data, sekaligus menentukan terobosan menurunkan angka anak putus sekolah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.